Memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak. Terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pamenko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Silakan Disampaikan Pak aja, Pak. Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Enggak, informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu, Ben. Oh, ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan saya agar nambung, dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Ya, jangan saya substansi. interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni. Sabar. Saya Biar interupsi. Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik. Jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksoliditas sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Interupsi, Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, debat atau rapat RDP antara Mahfud MD dengan Komisi 3, Komisi Hukum pada waktu Mahfud MD menjadi Menko Polhukam itu berlangsung sangat panas. Mahfud MD disuruh atau dipaksa oleh Komisi 3 untuk membongkar masalah kenapa dia sangat ngotot untuk memperkarakan Ferdi Sambo. Untuk kawan-kawan ketahui, boleh dikatakan bahwa bisanya ditersangkakan Sambo pada waktu Mahfud MD menjadi Menko Polhukam tidak terlepas dari peranan Mahfud MD. Seandainya Mahfud MD bukan seorang Menko Polhukam pada waktu itu, Ferdi Sambo lolos dari jerat hukuman. Karena pada waktu itu kan difitnah anggotanya yang tembak-tembakan. Namun atas dorongan dan kekuatan integritas dari Mahfud MD ini, Ferdi Sambo berhasil dijerat. Namun ini bukan hal yang biasa, ini bukan hal yang gampang bagi Mahfud MD untuk mempertahankan hal itu, untuk mengungkap hal itu. Perlawanan datang dari mana saja, termasuk dari Komisi 3 DPR RI yang seolah-olah sangat membela Ferdi Sambo. Jadi yang dikambing hitamkan mereka ini adalah Mahfud MD cari-cari panggung di situ. Padahal Mahfud MD ini hanya ingin mengungkap kebenaran. Membentuk opini masyarakat pada saat proses hukum sedang berjalan begitu. Tidak keberatan sama sekali. Saya memang ingin membentuk opini agar opininya tidak sesat. Opininya agar benar sesuai dengan apa yang saya yakini. Sebaliknya orang bisa melihat Anda menggiring opini agar para pencari keadilan atau yang sedang dalam proses mencari keadilan itu bahkan dihukum sesuai dengan opini Anda. Padahal Anda kan belum tahu kebenaran yang hakiki di dalam proses itu. Iya. Kalau menggiring opini ke arah yang benar itu diakui sendiri oleh Mahfud MD. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa Mahfud MD tidak terbuka kepada Komisi 3? Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Mahfud MD. Padahal
Padahal Mahfud MD sudah dipuji-puji oleh anggota Komisi 3 ini. Makin paham Pak Mahfud, ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan, Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Ya, Begitu Pak ya? ya. Waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang Oke. tidak bisa mengungkap, Kalau gitu saya ini, paham buka Pak. aja biar Ya. publik mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Lah iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Saya menghukum opini, tapi saya tidak katakan hukumannya harus sekian kan tidak. Saya berdoa mudah-mudahan anak baik ini dihukum ringan untuk Eliezer ya. Itu aja. sudah mempengaruhi. Ya enggak apa-apa, karena faktanya di persidangan itu memang mengerikan. Eliezer ngaku kan, masa dia dituntut begitu tinggi? Eliezernya ngaku, dan saya itu disuruh ngaku dan mau diberi uang 1 miliar dan sesudah dia tersangka tunggu aja nanti keluar SP3 karena Anda melakukan itu karena terpaksa. Kita akan diam mau itu. Rasa keadilan saya menolak untuk diam melihat itu. Rasa keadilan Anda kan subjektif Ya, sifatnya. subjektif. Tapi Maka kan saya Anda bilang punya saja. jabatan, Anda bukan orang sembarangan. Kalau rasa keadilan saya sampaikan kepada publik, semua orang bilang apa urusan Andi Noya, nggak ada urusan dan nggak akan mempengaruhi apa-apa. Anda ini Menko Polhukam. Unda, rasa keadilan dikemukakan pejabat atau bukan itu berpengaruh. Lu buktinya itu si Kamarudin apa itu orang apa? Si Teguh Santoso orang apa? Berpengaruh juga kan pada akhirnya. Ini kita Minta bicara ekshumasi jabatan. apa? Lah iya maksud saya, Anda kan tadi ngatakan kalau karena pejabat lalu berpengaruh, kalau bukan pejabat seperti Anda tidak berpengaruh. Berpengaruh juga. Justru saya menumpang di opini publik itu. Ini opini publik yang rasional itu yang disebut saya public common sense. Saya membedakan public common sense dan public opinion. Saya merasa denyut-denyut kehidupan masyarakat. Ya. Sama kan? Ketika saya dulu di MK saya selalu bicara begitu, saya bubarkan BP Migas. Mau diserang, nggak berwenang MK, saya berteriak, ayo. Siapa mau ngelawan? Saya menggunakan medsos dan itu objektif. Tidak ada yang melanggar hukum, siapapun yang tidak sependapat lawan di situ. Kalau saya melanggar hukum, bawa ke forum hukum. Karena saya terukur dalam membicarakan hal-hal seperti itu. Baik, saya belum puas ya. Saya juga belum puas. Oke. Saya akan coba mengejar, Boleh. mewakili pemikiran orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemikiran Anda. Iya. Anda akhirnya terkesan memang bernafsu, ya, ikut campur dalam proses Irjen itu dan mempersalahkan Irjen Verdi Sambo, ya. Ini belum terlalu jauh dari proses pengadilan ya. Artinya data fakta belum terungkap secara utuh. Tapi Anda sudah mengkritisi DPR. Oh, Anda menuduh DPR kenapa diam saja dalam kasus sebesar ini? Apa urusan Anda ngajak-ngajak DPR untuk ikut cawe-cawe di urusan hukum ini? Jadi dapat kesimpulan sama kita kenapa Mahfud MD tidak mau berbicara mengenai kasus Sambo ini kepada DPR RI. Dan dia cuma mau bicara dengan Kapolri dan Presiden. Ini maksudnya kenapa kok Verdi Sambo yang tersangka di sini? Karena DPR diam selama ini tentang kasus Sambo ini. Ini bukti nyata. Pertanyaan kita berikutnya, kenapa DPR RI diam dengan kasus yang sangat besar ini? DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. nah, itu juga Anda terbalik cara berpikirnya. Ketika saya ngomong, ya, lalu ada orang DPR bilang, itu apa Menko Polhukam? Kok ngomong? Kok jadi komentator bukan menteri koordinator? Nah, baru saya balik. Loh, selama ini juga DPR sering ngomong yang kayak gini, kenapa di dalam kasus Sambo ini kok diem? Dalam urusan apapun dia ngomong teriak gitu-gitu. Kok yang ini diem saya bilang? Padahal ini serius. Nah, itu jawaban saya untuk itu. Kalau saya memang selalu ngomong, tapi DPR-nya kok diem dalam kasus Sambo? Tapi kalau kita analisa, kenapa DPR diam dalam kasus ini? Sepertinya Mahfud MD menandai, kok kasus Sambo ini DPR diam, pasti ada apa-apanya. Dan sebagai orang yang dibesarkan atau lama di bidang pemerintahan, dia tahu kadas-kadas kurap masing-masing orang-orang itu.
Setelah jadi hakim MK, dia lihat DPR ini tidak bisa dijadikan mitra khusus untuk kasus Ferdi Sambo ini. Kalau diungkapkan kepada mereka, itu akan menjadi serangan balik kepada Mahfud MD. Karena dia tahu kelakuan anggota DPR Komisi 3 ini kan. Jadi itu konteksnya. Yes. Baik, DPR menjawab melalui ketua Komisi 3-nya ya. Dia bilang kami diam karena kami tahu posisi kami. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang tidak tahu posisi, ngomong terus. Ya tidak apa-apa bilang itu, kan tugasnya DPR berbicara kayak gitu. Tetapi kalau Anda hitung ya secara kuantitatif, betapa DPR itu ngomong hampir dalam semua hal setiap hari, tapi dalam kasus Sambo tidak. Maka saya menghubungkan dengan fakta lain, yaitu telepon Sambo ke berbagai orang, ke berbagai pejabat, ke wartawan teman-teman Anda, Tunggu. ke lembaga negara, agar dikesankan bahwa saya ini didolimi. Tunggu. Ya, Anda sedang menuduh ada anggota DPR atau seluruh anggota DPR ini, tanda kutip, sudah mendapat sesuatu dari Sambo sehingga diam. Dengan lugas Mahfud MD mengatakan ada telepon sana-sini yang membela Ferdi Sambo. Patut juga kawan-kawan ketahui pada waktu Ferdi Sambo itu ditersangkakan atau didorong untuk jadi tersangka oleh Mahfud MD, kabar-kabarnya Ferdi Sambo ini memegang kunci perjudian online. Jadi setorannya sama dia, itu kabar-kabar beritanya. Kalau memang benar Ferdi Sambo ini pegang konsorsium judi online pada waktu Ferdi Sambo itu, berarti di kepolisian dialah yang paling banyak duitnya, yang bisa di-share kemana saja, bisa-bisa. Kata Andi Nova ini, anggota DPR itu udah kena siram barang ini kan. Polhukam Mahfud MD mencium adanya gerakan yang memengaruhi vonis pada Ferdi Sambo dan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mahfud menyebut dalam gerilya itu ada yang meminta Sambo untuk dihukum ringan hingga dibebaskan. Ia juga menyebut gerilya dengan analogi angka dan huruf terkait vonis Ferdi Sambo. ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Terkait dugaan gerilya tersebut, Mahfud mengaku kejaksaan sudah diamankan. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kejaksaan akan bersikap independen dalam kasus ini. Mahfud juga mendengar bahwa yang bergerilya itu adalah perwira dan pejabat tinggi pertahanan selevel Brigadir Jenderal. Memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Enggak, kapan saya bilang mendapat sesuatu? Saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya. Anda yakin dengan omongan Anda? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya enggak bang. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Memang Mahfud MD sudah mendapatkan bukti rupanya. Di sekeliling dia itu, sebagai Menko Polhukam aja, payah mentersangkakan Sambo. Coba bayangkan, Menko Polhukam itu kan di atas dari Kapolri lagi. Dia Menko-nya. Kapolri, kemudian Pertahanan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI. Dia itu BIN semuanya. Dia Menko koordinatornya. Jadi dia informasi semuanya. Coba bayangkan, begitu susahnya Mahfud MD men-share hal ini kepada orang-orang di sekeliling dia. Yang bisa juga mafia sebenarnya. Termasuk anggota DPR yang seharusnya membantu dia untuk menegakkan hukum itu. Dia tak percaya lagi. Tak percaya karena dia dapatkan bukti-buktinya. Dan pada waktu itu sebenarnya Mahfud MD terancam jabatannya. Bisa-bisa dia di-reshuffle. Kalau sempat ada sampai ke Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu jadi presidennya. Kalau sempat Pak Jokowi tidak percaya kepada dia. Untunglah Mahfud MD ini tak pernah cacat selama ini. Integritas dan akuntabilitas dia mencerminkan hal itu. Dia tak pernah kasus korupsi, tidak masalah yang tercela, kriminal, dan lain-lainnya. Sehingga bisa dia ngomong. Apapun yang terjadi, terjadilah. Mau dipecat dia gara-gara itu, tidak masalah sama dia.
Dan berkaitan dengan jabatan dia yang sangat tinggi tersebut, coba bayangkan, sangat susah dia membongkar hal ini. Mungkin juga bisa kita pahami bagaimana Prabowo sekarang walaupun orang tertinggi di negara ini, sulit dia mencari mafia, sulit dia mencari dalang, katanya kan dalang perusuh. Bisa-bisa di sekitar dia itu juga, seperti Mahfud MD, di sekitar dia sebenarnya musuh-musuh dia. Sama dengan Prabowo sekarang, masalah kerusuhan di demokrasi, di demonstrasi itu, bisa-bisa orang-orang sekeliling dia, itu yang mafia, itu yang katanya mau makar itu, sekeliling dia, yang teroris bisa-bisa sekeliling dia. Makanya kalau Prabowo ingin juga sukses, ini lihat cara minimal, lihat cara Mahfud MD. Jangan percaya dulu di lingkaran kita itu, nggak usah kita percaya. Kita harus cari bukti-bukti dulu, baru diambil kesimpulan sendiri. Seperti juga Soeharto itu tak pernah mempercayai bawahannya sebenarnya kawan-kawan, tak pernah. Makanya begitu ada laporan dari karyawannya semuanya, bawahannya semua, dia akan ambil kesimpulan, dia kumpulkan informasi, baru dia ambil kesimpulan sendiri. Tak langsung percaya begitu saja, seperti Mahfud MD ini. Dia kumpulkan bukti-bukti dulu, dia kumpulkan informasi, baru dia hantam semuanya. Makanya dia merasa sangat puas dengan dihukum matinya Sambo. Kompolnas saya panggil, tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya. Saya panggil, beneran ya dipanggil? Iya bang, katanya ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya, gitu. Enggak apa-apa. Baik, supaya jelas nih ya. Oke. Cuitan Anda di media sosial itu atas nama pribadi atau sebagai Menko Polhukam? Kadang-kadang atas nama pribadi, kalau saya sedang bercanda dengan keluarga ya atas nama pribadi. Kalau kadang-kala saya harus menjelaskan sesuatu, banyak hal yang saya jelaskan itu sebagai Menko Polhukam juga. Dari mana kita tahu bahwa Anda sekarang sebagai pribadi atau sebagai Menko mengomentari sesuatu? Tidak perlu tahu orang, simpulkan saja. Karena kalau itu kemudian menjadi pendapat saya, arahan saya sebagai Menko Polhukam, saya terus koordinasikan ke staf saya. Misalnya gini loh Mas Andi, harus dilihat nih fakta. Seorang nenek-nenek di sebuah desa ditempeleng oleh anak-anak, ya kan? Ditempeleng oleh anak-anak tuh. Anak sekolah pulang sekolah sampai terjang, neneknya nangis. Nggak ada yang peduli, saya yang mencuit. Tidak boleh loh di negara Pancasila ini, harus dicari. Ketemu sorenya, lewat tweetan saya. Nah, ada yang mengaitkan urusan, maaf ya, urusan seperti ini Anda ikut urusi. Iya dong. Padahal Anda kan harusnya urusi persoalan-persoalan yang lebih besar dari. Saya tanya, yang mana? Urusan besar yang tidak saya urusi di negeri ini kalau menyangkut Polhukam. Sudah benar yang urusan besar-besar. Iya. Tapi kenapa sampai urusan yang kecil-kecil ini ada? Penting, karena kadang-kala ini di bawah ini putus. Di sini banyak korupsi, di tengahnya ini. Harus kita turun. Nur Hayati, itu yang melaporkan kepala desanya korupsi. Malah dia yang dituduh korupsi karena katanya kok diam aja, kok baru melapor, berarti Anda membiarkan korupsi. Dia yang tersangka, kepala desanya tidak. Saya turun ke situ. Bebas. Jadi menurut saya tidak ada yang saya lakukan, nih pilihan saya yang tepat. Masih urusan Ferdi Sambo. Habis-habis ya. Belum tuntas. Akhirnya kita lihat bahwa hakim memvonis mati. Apa komentar Anda? Menurut saya tepat secara hukum. Tepat. Kenapa tepat? Karena kesimpulan hakim itu maupun jaksa tidak ada hal-hal yang meringankan. Baik jaksa maupun hakim mengatakan, kalau meringankannya maksimal dong. Untuk turun dari maksimal itu kalau ada meringankan 1, 2, 3, 4, turun ini ke seumur hidup, turun ini ke 20, itu sudah jelas logika. Dan bukan hanya saya yang ngomong gitu, itu mantan hakim agung banyak di televisi ngomong itu. Tidak ada yang meringankan kok. Jadi tidak ada kok yang meringankan. Dia ngotot sampai terakhir. Tidak ngaku kalau berencana, padahal unsur-unsurnya sudah ada. Tepat menurut saya. Baik.